Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Ngopi Robusta. Bersama saya Juniara di Permana, kita kembali lagi di acara Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Dalam episode hari ini, kita akan membahas salah satu hari besar Islam, yaitu Hari Idul Adha. Di samping saya ini sudah hadir. Beliau adalah Ustadz Suratno S. Kepners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali, Ustadz, di podcast Ngopi Robusta ini, Dok. Yang kali ini sudah memasuki episode ke-16, Ustadz. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik, Mas Junior. Dalam podcast Ngopi Robusta kali ini, yang bertemakan Hari Raya Idul Adha, kita akan mempelajari kisah dari Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah, yang nantinya akan dijelaskan oleh Ustadz Suratno. Ustadz Suratno, mohon dijelaskan terkait kisah Nabi Ibrahim, apa yang bisa kita ambil, Ustadz? Monggo, silakan, Ustadz. Terima kasih, Mas Junior dan teman-teman podcast Ngopi Robusta yang berbahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah sampai menjadi Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para rasul, di mana keturunan beliau banyak yang menjadi para nabi dan para rasul. Sebagaimana kita ketahui ada Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian keturunannya ada Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, sampai Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dalam konteks kedekatannya dengan Allah, beliau dijuluki dengan Al-Khalilullah, kekasih Allah, karena upaya beliau untuk memperjuangkan kebenaran yang luar biasa, sehingga masuk golongan ulul asmi, orang yang memiliki kekuatan untuk bertekad membela kebenaran. Begitu, Mas Junior. Iya, Ustadz. Dari kisah Nabi Ibrahim itu, dari kisah perjuangannya beliau, kiranya yang bisa kita jadikan inspirasi untuk generasi sekarang ini apa ya, Ustadz? Yang pertama, beliau memiliki semangat yang luar biasa. Bagaimana menemukan kebenaran dengan mujahadah, memperjuangkan agar kebenaran itu terwariskan kepada generasi yang akan datang. Yang kedua, beliau memiliki keberanian, as-saja'ah. Bagaimana beliau menghadapi masyarakat, bahkan Raja Namrud yang bertolak belakang dari keimanan beliau, sehingga sampai pada akhirnya beliau dibakar hidup-hidup. Yang ketiga, pelajaran yang penting adalah beliau memiliki semangat berkorban, tadhiyah, sampai titik kulminasinya bagaimana perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail itu pun dilakukan. Dan salah satu bukti sejarah, beliau adalah seorang nabi yang paling banyak hijrahnya, paling banyak pindah dari Irak, Sam, Mekah. Itu ada bukti-bukti sejarah keberadaan beliau untuk menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Ternyata banyak ya, Ustadz, yang bisa kita pelajari dari beliau, Nabi Ibrahim itu. Tadi Ustadz menyebutkan Nabi Ibrahim itu mempunyai julukan Al-Khalilullah, atau kekasih Allah. Itu mohon dijelaskan, Ustadz, bagaimana, maksudnya lebih penjelasan lebih lebarnya bagaimana itu, Ustadz? Kekasih Allah karena beliau, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, disebutkan sebagai kekasih Allah. Wa takhadallahu Ibrahim khalila,
itu karena Nabi Ibrahim itu berkali-kali menelan pil pahit. Sejak bagaimana beliau tidak memiliki putra sekian lama dalam pernikahannya, ketika memiliki putra dari istri beliau Hajar, disuruh meninggalkan di sebuah lembah padang pasir bernama Mekah. Kemudian bagaimana beliau diperintahkan untuk menghadapi masyarakat yang tidak mau menyambut keimanannya, termasuk ayahnya sendiri juga tidak beriman. Kemudian banyak perjuangan beliau sampai dalam kondisi menyembelih putranya. Artinya dengan perintah-perintah yang sangat berat tetap dilakukan dengan penuh ridho, kesabaran, bahkan disempurnakan setiap Allah memberikan perintah. Wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa perintah, ia melaksanakannya dengan sempurna. Bukan hanya gugur kewajiban, agar kewajiban itu selesai, tapi disempurnakan. Ibaratnya ketika diperintah sholat itu bukan hanya sholat wajibnya, disempurnakan dengan sholat nawafilnya, sholat sunnahnya. Sehingga yang memerintah itu merasa tersanjung dengan apa yang beliau lakukan. Maka mendapat julukan Al-Khalilullah. Sang kekasih Allah. Karena saking itunya ya Ustadz ya, takwanya Nabi Ibrahim, saking sabarnya beliau dengan perintah-perintah Allah, makanya julukan itu disematkan ke beliau gitu Ustadz. Betul. Ustadz, ini mau tanya, Idul Adha ini kan terkait dengan Idul Kurban Ustadz. Yeah. Nah, ini bagaimana jika ada orang yang memiliki keterbatasan harta Ustadz? Maksudnya belum punya kemampuan untuk berkurban, itu apakah tetap diupayakan untuk berkurban atau gimana Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz. Prinsipnya setiap perintah itu sambutan kita adalah sambutan untuk sami'na wa ata'na. Gitu, kita mendengar ada perintah, maka kita berupaya untuk menjalankannya. Bagaimana kalau kondisinya tidak memungkinkan, tidak menghilangkan semangat mentaati perintah. Kalaupun ada keterbatasan, maka harus ada semangat melaksanakan perintah walaupun tidak ideal. Contohnya gini, misalnya kita diperintah untuk berkorban dengan seekor kambing secara idealnya. Kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan materi, boleh kita melaksanakan perintah itu dengan menyembelih misalnya kelinci, itik, ayam, itu boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Bilal bin Rabah, Ibnu Abbas radhiyallahu an itu ketika datang hari kurban menyembelih ayam. Kalau Ibnu Abbas itu membeli daging di pasar sebesar 2 dirham. Kalau dikuruskan sekarang 2 dirham itu kurang lebih 9.000. Beli daging di pasar, dibagikan ke tetangga dengan niat berkorban, itu boleh. Atau misalnya kalau dalam satu instansi urunan beli seekor kambing, ya itu nggak apa-apa. Tapi arahnya adalah bagaimana kita mencapai ideal melaksanakan perintah. Ya. Kalau semangat itu sudah dimulai dari hal yang sedikit atau sekemampuan, nanti satu saat insya Allah ada pertolongan Allah untuk melakukan perintah secara ideal. Itu Mas Inir. Oh, iya Ustadz, ini boleh tanya lagi Ustadz, ini terkait kayak kurban itu kan kalau sapi itu 7 ya Ustadz ya? Betul. Nah, untuk 7 orang. Kalau tadi kan Ustadz sebutkan kalau bisa iuran untuk kambing. Kalau untuk kambing itu bagaimana Ustadz? Apakah bisa untuk iuran juga atau gimana? Idealnya kalau dalam syariat 1 kambing untuk 1 orang.
Tapi kalau misalnya tidak memiliki kemampuan, boleh urunan, disembelih, kemudian dibagi bareng-bareng atau makan bareng-bareng, diperbolehkan. Tapi itu dalam tanda petik latihan kurban. Ya. Bahkan kalau memiliki kemampuan, satu sapi pun bisa untuk satu keluarga, tidak mesti 7 keluarga. Atau misalnya dalam satu lingkungan, misalnya RT atau RW, urunan beli sapi itu boleh. Tapi makna yang ideal memang satu sapi untuk 7 pekurban. Baik, terima kasih Ustadz. Terakhir Ustadz, kiranya prinsip apa yang kita bisa pegang dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim ini Ustadz? Terutama untuk kita yang di akhir zaman ini Ustadz. Terima kasih Mas Unyar dan pemirsa Ngopi Robusta. Dari panjangnya perjuangan dan rumitnya apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, ada prinsip hidup yang perlu kita tiru, yaitu amana, amina, amnun. Amanah maksudnya bagaimana menikmati keimanannya, meningkatkan keimanan, menjaga keimanan, itu sebagai dasar hidup kita. Yang kedua, amina. Iman itu perlu dimanifestasikan dalam amal, dalam kepasrahan kepada Allah, ridho atas perintah Allah, yakin akan ketetapan Allah. Kemudian amnun, akan didatangkan balasan keamanan, ketentraman, kemuliaan, bahkan kebaikan kita akan dijaga oleh Allah walaupun kita sudah meninggal. Terbukti apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim itu sampai sekarang dijaga oleh Allah, seperti ibadah haji, ibadah kurban. Itu adalah bukti ketika kita amanah, beriman, diaplikasikan dalam aminah, menjalankan perintah Allah, maka akan mendapat balasan keamanan, kebahagiaan, kemuliaan. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua. Amin. Terutama amin. untuk Sobat Ngopi Robusta. Amin. Baik, Sobat Ngopi Robusta, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Suratno dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk kita semua. Sebagai sarana untuk kita meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.